Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadila Amanda, NIM 200304143. Saya dari kelas Rank A Manajemen 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta yang melibatkan dua negara. Bisnis internasional ini mengacu pada perdagangan barang, jasa, teknologi, modal, atau pengetahuan lintas batas negara dan dalam skala global. Bagi pihak swasta, bisnis internasional ini memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, bagi pihak pemerintah, bisnis internasional ini tidak hanya semata-mata fokus terhadap keuntungan, tetapi juga untuk kemajuan atau kesejahteraan sosial. Adapun aktivitas bisnis dari bisnis internasional ini adalah ekspor, impor, lisensi, waralaba, dan kontrak manajemen. Bisnis internasional tidak akan pernah terlepas dari faktor lingkungan yang ada di sekelilingnya. Peran faktor lingkungan dalam bisnis internasional ini adalah untuk membentuk suatu etika dan tanggung jawab sosial yang nantinya akan diterapkan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam bisnis internasional. Adapun faktor lingkungan yang terlibat di dalam bisnis internasional ini adalah faktor lingkungan budaya, lingkungan politik dan hukum, serta lingkungan teknologi. Secara garis besar, kegiatan bisnis internasional ini terdiri dari ekspor, impor, dan juga investasi. Kegiatan ekspor dan impor ini merupakan sebuah kunci transaksi ekonomi suatu negara. Apabila sebuah negara kegiatan ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan impor, maka dapat dikatakan negara tersebut adalah negara maju dengan laju pertumbuhannya yang besar. Sedangkan apabila sebaliknya, suatu negara memiliki kegiatan impor yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor, maka negara tersebut sudah dapat dipastikan bahwa laju pertumbuhannya rendah karena cenderung bergantung terhadap negara lain. Selanjutnya, ada investasi yang terdiri dari investasi langsung luar negeri atau Foreign Direct Investment atau FDI, di mana suatu perusahaan menginvestasikan modalnya dalam bentuk fisik di negara tujuan, seperti dengan joint venture. Cara lain dari investasi sendiri adalah dengan cara berinvestasi di pasar modal, di mana sebuah perusahaan yang terlibat di dalam bisnis internasional ini membeli saham atau melakukan akuisisi. Selanjutnya ada Sistem Moneter Internasional atau IMS. Sistem moneter internasional ini merupakan pengaturan atau kesepakatan formal antar negara atas nilai tukar masing-masing mata uang negara-negara di dunia terhadap mata uang negara lainnya. Sistem moneter ini merupakan unsur yang bersifat netral, baik ekonomis maupun politis. Selanjutnya, ada kerjasama internasional antar negara. Kerjasama internasional ini merupakan suatu bentuk hubungan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya untuk saling membantu dalam meningkatkan perekonomian negara masing-masing. Kerjasama internasional yang pertama ada General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. General Agreement on Tariff and Trade ini atau Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia di dalam perekonomian.
Tujuan awalnya adalah untuk menciptakan lembaga ketiga untuk menangani sisi kerjasama perdagangan ekonomi internasional yang bergabung dengan dua lembaga Bretton Woods, yaitu Bank Dunia dan Bank Moneter Internasional. Kerjasama selanjutnya ada World Trade Organization atau WTO, yang merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. WTO merupakan sebuah organisasi internasional yang menetapkan aturan untuk perdagangan internasional melalui konsensus di antara negara-negara anggotanya. WTO menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan perdagangan internasional dengan mempromosikan hambatan perdagangan yang lebih rendah dan menyediakan platform untuk negosiasi perdagangan dan bisnis mereka. Materi terakhir ada aliansi strategis internasional. Aliansi strategik ini merupakan suatu persetujuan atau perjanjian kerjasama suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang berlangsung secara relatif, meliputi aliran dan keterkaitan sumber daya atau struktur governance dari organisasi otonom untuk memperoleh keuntungan bersama. Aliansi strategis biasanya dilakukan oleh seorang pebisnis untuk berkolaborasi dan mengembangkan bisnisnya, sehingga bisnis dari masing-masing pebisnis akan menjadi lebih maju dan berkembang secara pesat. Keuntungan dari aliansi strategis ini adalah memperoleh kecukupan sumber daya dan kompetensi, memperoleh pembelajaran dari partner, dan pengembangan kompetensi yang mungkin untuk memperluas akses pasar, serta dapat meningkatkan akses pada teknologi baru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.